06050008. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdy Aryani dengan NIM 22106050009. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ridho Laksmana, NIM 22106050009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Ukirmansyah, NIM 22106050010. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang pertama, metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, yaitu matematikawan berkebangsaan Jerman, di mana metode ini dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mengubahnya ke bentuk matriks. Lalu matriks itu diubah menjadi bentuk eselon baris dengan operasi baris elementer. Kemudian, apa sih matriks eselon baris? Matriks eselon baris adalah matriks yang memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah jika di dalam baris terdapat elemen yang tidak semuanya 0, maka pasti baris pertama matriks tersebut adalah angka 1. Kemudian untuk kriteria kedua, yaitu baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Kemudian, untuk kriteria yang terakhir, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 baris di atasnya. Kemudian untuk operasi baris elementer atau OBE, terdapat 3 jenis operasi. Yang pertama, kita bisa mempertukarkan 2 baris. Contohnya seperti baris pertama ditukar dengan baris terakhir. Yang kedua, mengalihkan konstanta sebuah baris dengan konstanta atau skalar. Kemudian yang ketiga, menambah kelipatan dari suatu baris dengan baris lain. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Baik, untuk contoh soalnya kita punya 3 persamaan linear. Yang pertama, x min 2y plus z sama dengan 6. Yang kedua, 3x plus y min 2z sama dengan 4. Kemudian yang terakhir, 7x min 6y min z sama dengan 10. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan nilai x, y, dan z dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Langkah yang pertama adalah kita ubah dulu persamaan linear ini menjadi bentuk matriks. Kita ambil dari masing-masing variabel 1, min 2, dan 1, 3, 1, dan min 2. Kemudian yang terakhir 7, min 6, dan min 1. Kemudian untuk hasilnya kita taruh di sebelah sini 6, 4, dan 10. Yang paling pertama adalah karena di sini kita sudah tahu bahwa sudah memenuhi kriteria pertama bahwa di sini angka 1, maka langsung saja kita ubah 3, 7, dan min 6 menjadi 0. Yang pertama kita ubah 3 dan 7 menjadi 0 dengan baris kedua dikurangi dengan 3 dikali baris pertama. Dan yang 7, rumusnya adalah baris ketiga dikurangi 7 dikali baris pertama. Kemudian karena kita menjadikan 0, ini rumusnya 3 min 3 dikali 1 jadinya 0, 1 dikurangi 3 dikali min 2 jadinya 7, min 2 dikurangi 3 dikali 1 menjadi min 5, kemudian 4 dikurangi 3 dikali 6 jadi min 14. Kemudian baris yang ketiga menggunakan rumus baris ketiga dikurangi 7 dikali baris pertama, yaitu 7 dikurangi 7 dikali 1 jadinya 0, min 6 dikurangi 7 dikali min 2 menjadi 8, kemudian min 1 dikurangi 7 dikali 1 menjadi min 8, kemudian 10 dikurangi 7 dikali 6, hasilnya adalah min 32. Kemudian langkah selanjutnya adalah
angka 7 di sini kita jadikan menjadi 1 karena berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi, yaitu diagonal di sini harus 1 semua, menjadi diagonal. Jadi 7 ini kita jadikan 1 dengan rumus dikalikan, baris kedua ini kita kalikan dengan 1/7. Hasilnya, baris pertama tetap kita tulis lagi. Baris kedua, 0 dikali 1/7, 0. 7 dikali 1/7, hasilnya adalah 1. Kemudian min 5 dikali 1/7, hasilnya adalah min 5/7. Kemudian min 14 dikali 1/7, hasilnya adalah min 2. Kemudian untuk baris ketiga, karena tidak kita operasikan, maka hasilnya tetap 0, 8, min 8, dan min 32. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita ubah angka 8 ini menjadi 0. Caranya menggunakan rumus baris ketiga dikurangi 8 dikali baris kedua. Ini sudah kita tulis baris pertama dan kedua, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk baris ketiga, 0 dikurangi 8 dikali 0, maka hasilnya 0. Kemudian 0 kemudian 8 dikurangi 8 dikali min 1, hasilnya 0. Kemudian min 8 dikurangi 8 dikali min 5/7, hasilnya adalah min 16/7. Untuk min 32 ini dikurangi dengan 8 dikali min 2, hasilnya min 16. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita jadikan min 16/7 ini kita dijadikan 1 untuk membentuk sebuah diagonal. Caranya yaitu dengan kita kalikan baris ketiga ini dengan min 7/16 atau kebalikannya ya. Untuk baris kita tulis lagi hasilnya. Untuk baris pertama dan kedua tetap sama. Untuk baris yang ketiga, 0 dikalikan dengan min 7/16, hasilnya 0. 0 dikalikan min 7/16, 0. Kemudian min 16/7 dikalikan dengan min 7/16, hasilnya adalah 1. Kemudian min 16 dikali min 7/16, hasilnya adalah 7. Baik, sudah kita peroleh matriks echelon barisnya ya teman-teman. Maka untuk memperoleh nilai X, Y, dan Z, kita substitusikan. Yang pertama kita lihat baris ketiga. Baris ketiga itu persamaannya kita tulis Z sama dengan 7. Kemudian untuk baris yang kedua kita tulis 2, kita tulis Y plus Y min 5/7Z sama dengan min 2. Kemudian untuk baris yang pertama, X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, karena sudah kita peroleh Z-nya sama dengan 7, maka untuk mencari nilai X dan Y tinggal kita substitusikan. Pertama kita cari nilai Y dulu ya, menggunakan persamaan yang ini. Kita tarik garis, Y min 5/7 dikali Z-nya kita masukkan 7 sama dengan min 2. Hasilnya adalah Y dikurangi 5 sama dengan min 2. Kemudian Y sama dengan min 2. Ini dipindah ruas menjadi min 2 plus 5. Hasilnya adalah 3. Kemudian selanjutnya, untuk mencari nilai X, kita masukkan X
min 2, Y-nya kita masukkan 3, ditambah Z-nya kita masukkan 7, sama dengan 6. Kemudian X min 6 ditambah 7 sama dengan 6. X-nya sama dengan, ini dipindah ruas, min 6 plus 7 hasilnya adalah 1 dipindah ruas ke sini, berarti X-nya sama dengan 5. Baik, jadi hasilnya nilai X, Y, dan Z, maka kita peroleh nilai X, Y, dan Z-nya adalah 5, 3, dan 7. Oke teman-teman, setelah tadi kita mempelajari mengenai metode eliminasi Gauss, sekarang kita akan mempelajari mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan dinamakan berdasarkan nama penemunya, yaitu Campbell-Jordan. Sama seperti metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan juga bertujuan untuk memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dengan merubah sistem persamaan linear tersebut menjadi bentuk matriks. Nah, untuk merubah sistem persamaan linear tadi menjadi matriks echelon reduksi, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Yang kedua, baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Kriteria ketiga, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, yang mana baris matriks tersebut adalah 1, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama baris yang di atas. Kriteria keempat, sifat keempat ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung 1, maka elemen-elemen lain selain 1 utama bernilai 0. Oke. Kemudian, untuk lebih mendalami dan memahami perbedaan dari metode eliminasi Gauss dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, maka langsung saja kita akan membahas contoh soal. Sebelumnya, ditekankan bahwa metode eliminasi Gauss-Jordan mirip seperti metode eliminasi Gauss, yaitu sama-sama merubah persamaan linear menjadi bentuk matriks. Bedanya, jika pada metode eliminasi Gauss dirubah menjadi matriks echelon baris, pada metode eliminasi Gauss-Jordan persamaan linear dirubah menjadi matriks identitas atau matriks echelon reduksi. Nah, matriks echelon reduksi itu seperti ini. Ini bentuk yang akan kita rubah. Tujuan akhir menjadi matriksnya seperti ini. Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan metode Gauss dengan metode Gauss-Jordan, maka kita akan menggunakan contoh soal yang sebelumnya dibahas, yaitu X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Untuk langkahnya, langkah pertama dan kedua dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti langkah pertama dan kedua dalam metode eliminasi Gauss, di mana langkah pertama adalah merubah himpunan penyelesaian ke dalam matriks AX sama dengan B, yaitu 1, 3, 7, min 2, 1, min 6, 1, min 2, min 1. Tulis variabelnya di sebelah sini, X, Y, Z. Hasilnya kita tulis di sebelah sini dengan 6, 4, 10.
Langkah kedua adalah kita rubah matriks ini menjadi matriks eselon baris dengan operasi bilangan elementer. Nah, kita rubah matriks ini menjadi matriks eselon baris, yaitu dengan format matriks seperti ini. Nah, karena sebelumnya kita telah mengoperasikan ini, setelah kita bahas bersama, maka langsung saja kita akan bahas mengenai tahap selanjutnya setelah mendapatkan matriks eselon baris ini. Jika dalam metode eliminasi Gauss telah mendapatkan matriks dalam bentuk eselon baris akan langsung dicari nilai variabel dengan eliminasi mundur, maka pada metode eliminasi Gauss-Jordan kita akan melakukan reduksi dari matriks eselon baris menjadi matriks identitas. Nah, sebelumnya kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu 1, min 2, 1, 0, 1, min 5 per 7, 0, 0, 1, hasilnya 6, 2, 7. Ini adalah matriks eselon baris. Kita akan rubah menjadi matriks identitas seperti ini. Pertama, kita akan merubah min 5 per 7 ini menjadi 0 dengan operasi baris kedua atau R2 dikurangi min 5 per 7 dikali baris ketiga atau R3. Hasilnya kita masukkan dulu baris yang tidak dioperasikan ke dalam matriks, yaitu baris pertama dan baris ketiga. Baris kedua kita operasikan, kemudian kita masukkan hasil operasinya ke dalam matriks berikutnya. Baris kedua dikurangi min 5 per 7 dikali baris ketiga, yaitu 0 dikurangi min 5 per 7 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurangi min 5 per 7 dikali 0 sama dengan 1. Min 5 per 7 dikurangi min 5 per 7 dikali 1 adalah 0. Min 2 dikurangi min 5 per 7 dikali 7 adalah 3. Kemudian kita operasikan baris pertama untuk merubah min 2 menjadi 0 dengan rumus baris pertama atau R1 dikurangi min 2 dikali baris kedua atau R2. Kita tulis dalam matriks setelahnya bilangan-bilangan yang tidak dioperasikan, yaitu baris kedua dan ketiga. Kemudian kita taruh hasil operasi baris pertama itu ke dalam matriks selanjutnya. Baris pertama dikurangi min 2 dikali baris kedua, yaitu berarti 1 dikurangi min 2 dikali 0 sama dengan 1. Min 2 dikurangi min 2 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi min 2 dikali 0 sama dengan 1. 6 dikurangi min 2 dikali 3 sama dengan 12. Ternyata masih ada
satu yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi matriks identitas. Maka kita rubah satu ini menjadi 0 dengan rumus baris pertama atau R1 dikurangi baris ketiga. Seperti sebelumnya, kita masukkan dulu ke matriks berikutnya baris-baris yang tidak dioperasikan, yaitu baris kedua dan ketiga. 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 7. Kemudian kita operasikan baris pertama tadi. Rumusnya baris pertama dikurang baris ketiga. Berarti 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangin 1 sama dengan 0. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Nah, ini kita sudah mendapatkan matriks identitas atau matriks eselon reduksi. Setelah itu, maka kita akan buat kesimpulan. Berarti, nilai variabel dapat langsung dilihat dari matriks identitas ini, yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Hai, Rido di sini. Sebelumnya sudah dijelaskan materi tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Dan saya akan mengaplikasikan contoh soal tersebut ke dalam program dalam aplikasi MATLAB. Oke, langsung saja. Di sini diketahui bahwa contoh soal tersebut yaitu X min 2 plus Z sama dengan 6. Terus 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Dan 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Dan diketahui hasil eliminasi Gauss tersebut ialah X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Oke, mari kita cek dalam bentuk program. Pertama kita tulis dulu ini displaynya eliminasi Gauss. Terus kita tulis matriksnya tadi, yaitu ini dan hasilnya ini 1 min 2 1 sama dengan 6. Titik koma ini untuk memisahkan seperti enter. 3 1 min 2 sama dengan 4. Titik koma 7 min 6 min 1 sama dengan 10. Oke, disebut langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama eliminasi Gauss. Nah, sini kita tulis A buka kurung 2, titik 2. Nah, titik 2 ini berfungsi untuk baris kedua. Nah, titik 2 ini untuk semuanya. Baris 2 untuk semuanya. Lanjut sama dengan A buka kurung 2,
titik 2 tutup kurung minus A buka kurung 2,1 tutup kurung dibagi A buka kurung 1,1 tutup kurung dikali A buka kurung 1,1 tutup kurung dan enter. Nah, fungsi dari rumus ini ialah untuk mengubah 3 ini atau baris kedua ini menjadi 0. Ya, kita ketahui bahwa kalau eliminasi Gauss itu segitiga bawah kirinya itu 0 semua dan diagonal tengahnya itu 1. Lanjut, kita mencari bagi baris ketiga ya. Kolom satunya itu menjadi 0. Sini A buka kurung 3, ini baris ketiga, mengetik dulu untuk semua baris ketiga sama dengan A, tulis lagi yang tadi. Nah, ini dikurang tutup kurung bagi A 1,1 tutup kurung dikali A 1, oh ya, maaf sebelumnya yang ini titik 2. Oke. Nah, ini kita akan mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Oke, di sini A buka kurung 3,3 tutup kurung sama dengan A buka kurung 3,2 tutup kurung minus A buka kurung 3, di sini 2 ya, karena itu baris ketiga kolom kedua. Sini bagi A, sini 2,2 dan kali A buka kurung 2,2 tutup kurung. Oke, di sini sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini bukan solusi XN yang akan menghasilkan hasil akhir dari matriks eliminasi Gauss ini. Nah, mengapa kita menggunakan ini? Nah, X sama dengan zeros ini fungsinya itu mengubah 3,1 ini menjadi 0 ya, karena zeros itu 0. Nah, untuk yang ini itu bisa diketahui dari rumus berikut. Dan ini juga diketahui dari rumus berikut. Oke, langsung saja kita coba run. Nah, dari sini matriksnya angka pertama yaitu baris kedua jadi 0, ini baris ketiga kolom 1 jadi 0, dan ini sudah jadi 0 angka ketiga. Nah, langkah terakhir hasilnya.
Oke, itulah langkah-langkah dalam pemrograman menggunakan MATLAB pada eliminasi Gauss. Oke, tadi kita sudah membuktikan contoh soal dari eliminasi Gauss ke dalam bentuk program dan hasilnya betul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eliminasi Gauss-Jordan dalam bentuk program. Oke, langsung saja. Contoh soalnya sama seperti tadi, yaitu ini dan hasilnya ini. Oke, langsung saja. Sini kita tulis lagi displaynya itu eliminasi Gauss-Jordan, dan ini bentuk matriksnya, yaitu 1 min 2 1 sama dengan 6, 3 1 min 2 sama dengan 4, 7 min 6 min 1 sama dengan 10. Sini kita tulis metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini rumusnya saya dapatkan dari PPT yang pernah dijelaskan oleh Bu dosen sebelumnya, itu ini. Ya, dan saya tinggal salin saja. Dan ya, inilah. Yaitu buka kurung M, N sama dengan size A. Nah, A di sini yaitu untuk bentuk dari matriks A ini. Jadi kalau misalkan di sini A besar atau A kapital, maka di sini juga harus A kapital. Atau di sini B, maka di sini harus B. Seperti itu. Oke, pertama kita buka for, buka J sama dengan 1.2 M-1. Kita enter lagi, dan kita buka for spasi Z sama dengan 2.2M. Kita enter, buka if spasi A, buka kurung J, J, tutup kurung. Nah, di sini sama dengannya 2, 0. Dan kita enter, T sama dengan A, buka kurung I, titik 2, tutup kurung, koma A, buka kurung 1, titik 2, tutup kurung, sama dengan A, buka kurung Z, titik 2, tutup kurung, nah, titik koma, enter. Sini A sama dengan A, buka kurung Z, titik 2, tutup kurung, sama dengan T, titik koma. Dan sini kita tutup if-nya, dan kita tutup for-nya dengan N. Dan kita lanjut, buka for lagi, I, di sini spasi I sama dengan J plus 1 titik koma M, A sama dengan I koma titik 2 tutup kurung sama dengan A, buka kurung I koma titik 2 tutup kurung, kurangi A, buka kurung J koma titik 2 tutup kurung, dikali A, dikali buka kurung A, buka kurung lagi I koma J tutup kurung, dibagi A, buka kurung J koma J tutup kurung, dan tutup kurung lagi titik koma, dan kita N untuk for ini, dan kita N lagi untuk for ini. Nah, dan di sini kita buka for lagi, spasi J sama dengan M titik 2 kurang 1 titik 2 dan kita enter, buka for lagi, spasi I sama dengan J
kurangi 1.2 kurang 1 lagi, titik 2 lagi, dan 1. Kita enter. Sini A buka kurung I, koma titik 2 tutup kurung sama dengan A buka kurung I tutup kurung I, koma titik 2 tutup kurung minus A buka kurung J, koma titik 2 tutup kurung dikali A dikali buka kurung A buka kurung lagi I, koma J tutup kurung dibagi A buka kurung J, koma J tutup kurung. Nah, jika kita perhatikan lagi yang rumusnya ini dan yang ini itu sama persis. Dan di sini kita N4 nya kita tutup dan sini juga N4 nya. Dan terakhir kita buka for di sini spasi S sama dengan 1.2M A buka kurung S, koma titik 2 sama dengan A buka kurung S, koma titik 2 tutup kurung dibagi A buka kurung S, koma S tutup kurung titik koma. Kita enter. X buka kurung S tutup kurung sama dengan A buka kurung S, koma N tutup kurung titik koma, dan kita N pokoknya di sini. Dan terakhir kita tulis displaynya hasilnya yaitu metode Gauss-Jordan. Di sini enter dan A, dan terakhir enter lagi X aksen. Oke, kita lihat hasilnya apakah benar. Kita run dan oh, ternyata ada yang salah, yaitu bagian line 24 kolom 41. Yang mana? Yang ini. Nah, ya ini ada yang hilang, yaitu bukan hilang, ini salah. Dan kok bisa pindah ke sini, dan kita pindahin ke sini. Kita home, kita editor ya, kita save dan kita run kembali. Hasilnya berikut. Nah, ini eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi A. Nah, ini matriksnya Gauss-Jordan, ini A, dan ini 1, 1, 1, dan ini 0, 0, dan inilah hasilnya. Ini X, ini Y, ini Z. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf karena kurang maksimal karena kondisi badan saya kurang sehat, sedikit flu dan demam ya, seperti itulah. Dan ini sudah hari Minggu tanggal 4. Dan sebelumnya saya ingin menggunakan Python karena download MATLAB-nya susah, dan setelah dipikir-pikir menggunakan Python malah kepikiran. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.